Ya Tuhan, terima kasih, berkatilah kami semua. Kuasa Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman yang diberitakan tidak pernah pulang kembali dengan sia-sia. Tapi kami membawa sorak-sorai sukacita dan pertolongan Tuhan ada pada kami semua. Berkatilah ya Tuhan, darah-Mu Yesus sucikan kuduskan kami, kuasa Nabi Yesus menyertai, pertolongan perlindungan pasukan malaikat yang kudus menjagai kami. Roh Tuhan ada pada di tempat ini. Bila ruangan ini Tuhan diterangi oleh cahaya Tuhan, terang Tuhan terbit atas kami semua, dan terang itu menyingkirkan segala kegelapan. Intimidasi iblis dan setan kami ikat, kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami semua, dan kami menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Pasti luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita masuk di bulan Juni, bulan yang baru. Saya percaya kita semua diberkati di bulan ini. Amin. Nah kita bergembira memasuki bulan yang baru. Kelihatannya agak kepanasan atau mungkin AC-nya di swing aja Pak Agus. Swing turun bawah. Karena AC-nya naik ke atas, jadi sebagian yang di daerah sini kepanasan, yang sebelah sana malah kedinginan. Gitu. Ya Om ya? Bang ya? Dingin ya Bang? Aman. Lebih dingin di sini daripada di sini. Nah, swing aja. Yang turun bawah. Yang sang kanan, paling kanan. Ah ya, paling kiri tetap di swing. Ya udah bingung Pak Agus sudah. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan mengenai akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ini ahlinya datang. Ya, kita lihat di dalam slide yang pertama, judul firman Tuhan sekarang ini kita akan bahas adalah akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini kadang kata-kata ini, huruf ini benar nggak ya? J gini atau Z ya? Hah? Nah, ya ini orang Batak yang nulis ini berarti. Akhir zaman, akhir zaman gitu. Kalau orang sini akhir zaman ya. Kalau Bang Yan bilang pasti jet itu. Tapi karena kita dari Sumatera jadi zaman. Akhir zaman gitu. Padahal akhir zaman. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bapak Ibu, ini pelajaran bagi orang percaya sangat penting. Jadi pelajaran ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sudah dinubuatkan dan apa yang akan terjadi yang telah disampaikan dari Alkitab ini, Bapak Ibu Tuhan. Slide yang kedua. Akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, menurut ajaran Kristen, kedatangan Yesus yang kedua kali akan membawa penghakiman bagi umat manusia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama membawa pendamaian antara kita dengan Bapa. Sehingga kita memperoleh namanya kasih karunia. Jadi sekarang ini kita ada di dalam zaman kasih karunia, yaitu pendamaian. Maka sekarang panggilan itu, berita itu, atau Injil, berita baik itu adalah Injil kasih karunia. Tetapi ada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali, maka Injil yang diberitakan itu adalah Injil kekekalan. Artinya Injil bukan lagi berita baik, tapi Injil tentang penghakiman yang akan Allah jatuhkan kepada manusia yang tidak mau mengikut Dia atau tidak mau bertobat. Nah, saya lanjutkan bacaan itu, di mana orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Nah, jadi kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita untuk menentukan upah kita. Jadi ada dua penghakiman. Penghakiman di dalam tahta putih yang besar, itu adalah penghakiman tinggal terima mati di neraka selama-lamanya atau di sorga selama-lamanya di dalam kekekalan. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam tahta pengadilan Kristus, maka penghakimannya tidak untuk menentukan masuk sorga atau neraka, tapi diberikan upah dari perbuatan kita.
upahnya apa? Mahkota. Ada 5 mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dan lain-lain. Ada 5, nanti tinggal dicari 5-nya itu. Nah, mahkota-mahkota ini adalah upah yang diberikan atas perbuatan kita selama kita ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan bacaan itu. Ini juga merupakan saat di mana kerajaan Allah akan ditegakkan secara penuh di bumi. Nah, kalau sekarang kerajaan Allah itu ada di sorga, kerajaan di bumi ini dikuasai oleh iblis. Nah, simbolis, nah gitu dia. Nah, membawa pendamaian, nanti kerajaan Allah akan ditegakkan secara penuh di bumi, membawa pendamaian, keadilan, dan kesempurnaan. Nah, yang warna merah itu bagi banyak umat Kristen, harapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali memberikan dorongan untuk hidup dengan iman dan ketaatan, menantikan hari di mana janji-janji Tuhan akan digenapi dengan sepenuhnya. Bagi orang Kristen, maka sesungguhnya Bapak Ibu saudara Tuhan, ini menjadi dorongan bagi kita di dalam iman dan ketaatan kita, karena ada janji yang terkandung di dalamnya. Sudah dinubuatkan dari kekekalan sampai kekekalan, ada di sini. Dari sebelum dunia diciptakan sampai bumi ini berakhir, sampai bumi yang baru, langit yang baru, dan Yerusalem baru, sampai kepada kekekalan. Sudah ada di dalam Alkitab kita ini, dari perjanjian lama, kejadian, sampai dengan perjanjian baru di dalam kitab Wahyu pasal 22. Bapak Ibu semuanya ada di dalam Alkitab kita ini. Nah, namun penting dicatat bahwa tidak ada yang tahu kapan tepat waktunya peristiwa ini akan terjadi. Dan berbagai denominasi Kristen mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai detil-detilnya. Kita orang GBI meyakini bahwa akhir zaman yang kita anut itu adalah ada di dalam posisi predestinasi. Jadi sebelum masa aniaya, sebelum masa kesusahan yang besar itu, antikris hadir di muka bumi, maka orang-orang yang percaya itu rapture, diangkat. Itu pandangan GBI. Ada beberapa pandangan gereja yang mereka di tengah-tengah, 3,5 tahun itu. Ya terserah, kalau dia mau mengalami masa susah itu ya gak apa-apa. Ada juga yang di ujung daripada masa kesusahan itu. Nah, itu lebih berat lagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Karena antikris di sana akan memerintah dengan kejam. Siapa yang mau di sana? Tapi GBI ada di sebelum masa kesusahan itu disebut predestinasi. Kita lihat gambarnya Bapak Ibu saudara Tuhan. Slide yang ketiga. Nah, saya sedikit berikan dulu ilustrasi panjangnya. Nanti baru Bapak Ibu saya kasih detailnya. Tapi gak mungkin dalam beberapa menit, 1 jam inilah katakan, saya mengajarkan kitab Wahyu kepada Bapak Ibu. Saya mau mengajarkan ini 2 bulan yang lalu. Selama 2 bulan kita di kitab Wahyu. Tapi ini kita hanya sampai di sini saja dulu. Sampai kedatangan yang kedua kali. Nah, saya sampaikan detail secara garis besarnya. Dari kekekalan penciptaan bumi masuk kepada zaman perjanjian lama. Itu di sini Israel dikatakan. Lalu Tuhan Yesus datang untuk mendamaikan di dalam dosa yang telah ada di sini. Yesus datang mendamaikannya dan dinamakan Injil kasih karunia, Injil kabar baik di sini, gereja dengan perjanjian baru. Nah, dalam posisi kita sekarang ada di masa, di akhir, di dalam masa perjanjian baru ini, masa kasih karunia ini, karena waktunya sudah dekat, Tuhan Yesus akan datang untuk mengangkat kita. Jadi kita posisinya sekarang di mana Bapak Ibu? Di sini, di akhir daripada zaman perjanjian baru, zaman gereja, zaman kasih karunia. Ya, kenapa kita tahu kita di akhir zaman itu? Karena tanda-tanda zaman itu sudah membuktikan kita sudah ada di sini. Tanda zaman yang pertama dikatakan bahwa
pohon zaitun sudah bertunas. Pohon zaitun itu artinya Israel, Bapak Ibu. Jadi pohon zaitun yang sesungguhnya Yesus yang lahir dari Yehuda. Jadi digambarkan sebagai pohon zaitun sudah bertunas, berarti Israel telah merdeka. Itu artinya. Jadi itu sebabnya tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana kita akan mengalami masa menunggu Yesus di awan-awan. Nah, Bapak Ibu, jadi orang yang mati di sini dikatakan kebangkitan yang pertama. Nah, ganti aja slide-nya, karena slide-nya ini slide com, jadi lebih detail ini. Nah, yang mati di dalam Kristus, kematian orang percaya ada di Firdaus. Orang yang mati di dalam Kristus, maka mereka akan ditaruh di Firdaus. Nah, orang yang mati di luar Yesus, itu akan masuk namanya penampungannya Hades. Mereka ini tidak akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Tetapi mereka akan langsung dibangkitkan pada akhir dari kerajaan 1000 tahun, tetapi bukan untuk menikmati kekekalan, tetapi untuk dihukum masuk ke Gehana atau lautan api belerang yang menyala-nyala, atau neraka jahanam. Nah, karena kita harus bilang itu neraka jahanam. Jangan sampai kita ada di situ, si jahanam itu. Benar ya Bapak Ibu? Keras banget Pak Gembala kok dibilang jahanam. Iya, kita nggak mau ada di situ. Amin. Jadi jalurnya Bapak Ibu, jangan sampai ada orang di dalam keluarga kita mati di luar Kristus. Kalau mati ya mati di dalam Kristus. Amin. Nah, orang-orang yang mati di dalam Kristus ini akan mengalami kebangkitan yang pertama, yaitu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Maka dikatakan yang mati dibangkitkan terlebih dahulu, yang hidup diubahkan dalam sekejap mata, lalu naik ke awan-awan. Nah itu dia. Jadi yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan lebih dahulu. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu saya ada jemaat kita yang meninggal, hampir semua jemaat kita yang meninggal, pasti saya yang pemakamannya. Karena di situ ada sakramen. Kecuali ada 2 pada saat yang sama, maka satu terpaksa bagi antara Pak Leo atau yang lain. Karena di situ perlu sakramen kematian pemakaman itu. Dari debu tanah engkau kembali ke tanah, rohmu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu setelah itu dilempar tanah itu 3 kali, lalu diberkatilah engkau masuk ke liang kubur itu, diberkatilah engkau keluar. Nantikanlah bunyi nafiri sangkakala Allah. Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menjemput di awan-awan permai untuk bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Wah, itulah penghiburan bagi setiap kita, orang yang percaya. Kalau seseorang keluarga kita meninggal, mati dalam Kristus, penghiburannya di rumah Bapakku banyak tempat. Sebab kemana aku pergi, ke situ juga kamu pergi, supaya aku bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu, itulah penghiburan yang sejati dari Tuhan lewat firman-Nya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi gak usah kita sedih kalau mati. Ternyata lebih baik mati dalam Kristus daripada mati syahid di masa aniaya. Karena orang-orang yang mati di sini, jalurnya dia akan naik ke atas. Di sorga akan terjadi tahta pengadilan Kristus. Itu tidak untuk mengadili masuk neraka atau sorga, tapi untuk memberi upah mahkota bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang melayani firman Tuhan, bagi orang-orang yang menggembalakan, bagi orang-orang yang terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dia diberi mahkota. Seberapa banyak mahkota kita
itu akan menentukan posisi kita di dalam kerajaan 1000 tahun dan sampai kekekalan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Di hari ini kalau ada kita di sini mendengar ini, kita harus sadar saat ini kita sedang membuat satu upah yang besar bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melayani Tuhan, jangan mau dibayar. Karena firman Tuhan berkata, upahmu sudah dibayar di muka bumi. Jangan mau, lakukan dengan tulus, lakukan dengan kesetiaan. Karena upahmu besar di sorga, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Amin. Nah, dan jangan ingat-ingat apa yang sudah pernah engkau kerjakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lakukan semuanya itu tanpa mengingat-ingat, tanpa membangkit-bangkit. Karena itu yang dikerjakan oleh malaikat Tuhan. Ada beberapa malaikat di dalam Alkitab kita ini, malaikat kerub. Malaikat kerub itu adalah malaikat yang menjaga tahta Tuhan. Mulai dari pada kekekalan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di sorga itu, di Firdaus itu ada 2 pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Tuhan berfirman supaya jangan kau makan pohon pengetahuan itu. Lalu ditipu oleh si ular itu, dia makan pohon pengetahuan itu supaya engkau tahu yang baik dan yang jahat. Manusia sekarang tahu yang baik dan jahat. Lalu Adam tahu dia telanjang dan Hawa juga demikian, lalu mereka tutupin itu karena mereka sudah tahu. Tapi Tuhan akhirnya melindungi pohon kehidupan ini. Ditaruhlah kerub-kerub di situ. Itu namanya malaikat penjaga tahta Tuhan. Pohon kehidupan itu berisi tentang kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan kalau namamu ada dicatat dalam kitab kehidupan. Karena pada akhirnya di tahta putih yang besar ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu nama kita tercatat atau tidak? Kalau nama kita ada di situ, maka berbahagialah dan bersukacitalah karena namamu dicatat di sana. Nah, di dalam tabernakel Musa, maka ada di posisi ini, tabernakel Musa itu ada namanya mesbah, dan di sana itu harus dilindungi. Karena itu tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ada kerub yang menjaga itu. Bapak Ibu kalau pernah lihat lambangnya gereja Tiberias, ada tabut kan, ada kerub 2, itu malaikat. Malaikat namanya malaikat kerub. Nah, itu yang pertama. Yang kedua malaikat serafim, malaikat pemuji, malaikat penyembah. Jadi kita nanti akan bersama-sama di dalam kekekalan ini memuji dan menyembah Dia. Nah, di sana juga sebenarnya dalam pesta perkawinan anak domba itu ada puji-pujian yang terus dinaikkan di sana. Malaikat pemuji dan penyembah, malaikat serafim ada 3 sayap di kiri dan di kanan. Sayap yang pertama menutupi matanya, sayap yang kedua menutupi badannya, sayap yang ketiga menutupi kakinya. Apa artinya Bapak Ibu? Sayap yang pertama supaya engkau tidak melihat hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sayap yang kedua supaya engkau menjaga hatimu. Itu selalu berbicara tentang heart. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya jantung, tapi hati sebenarnya, dia jaga hatinya. Lalu sayap yang ketiga menjaga kakinya. Supaya ketika engkau melangkahkan kakimu, lalu engkau mencatatkan sejarah, engkau tidak perlu mengingat-ingat itu. Tapi semuanya itu hanya engkau lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi hamba-hamba Tuhan, jangan ingat-ingat prestasimu di masa lalu. Kerjakan saja terus keselamatan itu. Tutup. Aku tidak ingat-ingat apa yang sudah aku laluin. Tapi aku terus berjalan di dalam kesetiaan akan kehendak Tuhan yang akan harus aku kerjakan. Amin Bapak Ibu. Nah, malaikat yang berikutnya ada Gabriel. Malaikat berikutnya Mikael. Dan malaikat biasa yang melayani di tahta itu. Saya lompat lagi, masuk ke sini. Oke, sampai sini. Nah, lalu yang tertinggal
dia akan masuk dalam masa kesusahan. Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau mengalami Perang Dunia Ketiga berarti tinggal. Tadi pagi di sini ada Pak Pur, ada Pak Mas Hadi, ada siapa lagi dua sini. Nah, kebetulan kita kira-kira Pak Pur yang tinggal ya gitu. Contohnya. Nah, sekarang Pak Jimmy yang tinggal. Pada masa pengangkatan ini, orang-orang yang tertinggal, dia tidak melihat Tuhan. Orang-orang yang terangkat yang melihat Tuhan. Tiba-tiba Pak Jimmy, loh kok nggak ada Pak Daily, nggak ada Bang Doni, nggak ada Pak Simon, nggak ada Om Boy. Nah, Pak Jimmy langsung cari di rumah. Bu Mita mana ya? Bu Mita juga nggak ada. Nah, lalu dia telepon Tante Yeti. Nah, Bu, atau kalau orang Sangir manggil Tante apa ya? Orang Manado ya? Tanta. Nah. Tanta. Tapi pas ditelepon nggak masuk-masuk, cuman berdering. Ternyata Tanta juga naik ke sorga, terangkat ke sorga. Lalu dia pikir, berarti Bu Daili nih, telepon Bu Daili. Ditelepon, tetap juga berdering doang, kok nggak diangkat? Nyebelin semua ini telepon. Gitu. Dia telepon Ibu Ria. Ibu Ria ditelepon, masuk berdering, diangkat. Dia tanya, Bang Doni di mana? Nggak tahu deh, dia bilang gitu. Tadi kayaknya ada deh di gereja katanya. Loh, kok Bu Ria ada nih? Iya nggak tahu ini. Semua nggak ada orang di sini. Nesa juga kok nggak ada ya. Gitu. Jadi bagi orang-orang yang terangkat, dia melihat Tuhan yang kasar. Bagi orang yang tidak terangkat, dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba tinggal aja. Sudah masuk di sini. Contoh ya, itu contoh ya Pak Jim ya. Enggak seperti itu. Nah, masuk Perang Dunia. Diakhiri masa 3,5 tahun yang pertama, masa ini Antikris itu belum menyatakan dirinya. Maka Perang Dunia Ketiga ini adalah Antikris dengan Israel melawan pasukan dari, nah kalau di Alkitab nggak ditulis, tapi dari Gog, Magog dan beberapa nama-nama tempat itu berberikan tentang Rusia, Turki, Pakistan, Iran dan negara-negara Muslim. Perang Dunia Ketiga. Antikris masih bersama dengan Israel, tapi ketika Perang Utara Selatan maka Antikris menyatakan dirinya, dan disinilah Antikris itu akan berkuasa. Itu sebabnya dikatakan Antikris dia akan memperkuat nabi palsu itu. Jadi iblis, Antikris, nabi palsu. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Antikris adalah iblis yang menjadi daging. Yesus adalah Allah yang menjadi daging. Yesus memberikan rohnya, Roh Kudus, menjadi kekuatan dan penghiburan. Iblis, Antikris, memberikan kekuatan kepada nabi palsu. Maka nabi-nabi palsu itu ada di mana-mana. Maka di akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, yang di dalam Wahyu pasal 21 dan 22 dikatakan, maka anjing-anjing dan penakut-penakut dan penyembah-penyembah berhala, orang-orang sundal, tidak akan ada di dalam langit dan bumi dan yang baru ini. Penyesat-penyesat itu akan hadir, Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam masa 3,5 tahun yang kedua ini. Tapi banyak enggak orang yang bertobat di sini? Banyak. Karena itu dituai. Di setiap kesusahan itu, maka setiap orang yang tidak mau memakai tanda binatang itu di tangan mereka dan di dahi mereka, maka mereka akan diselamatkan.
Tapi yang mereka mempunyai tanda itu, mereka akan mengalami hukuman Tuhan. Di dalam cawan murka Allah yang ketujuh, yaitu borok-borok, sampar. Jadi semua tempat dia tanda-tanda itu dia akan menjadi kanker. Bisul-bisul dikatakan. Dan akhirnya mati. Mati tidak masuk surga. Itu kitab Wahyu pasal yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai dengan pasal ke-12. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, jadi begitu mengerikannya ada di bawah antikris itu. Lalu bagaimana tuayan ini di sini dan tuayan di sini bisa didapat? Di sini di 3,5 tahun yang pertama itu, maka Allah memberikan kekuatan bagi 144.000 orang Israel asli. Dan mereka lah yang menuai di sana. Orang-orang yang tidak mau memakai tanda binatang itu dan menyembah patung daripada binatang itu. Orang-orang ini mana? Orang-orang yang tidak mau memakai. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita di kota ini mustahil kita nggak memakai tanda itu. Sulit sekali kita untuk lolos. Karena pasti kita jual beli. Pergi ke puskesmas, pergi naik kereta api, pergi bayar tol, semuanya pakai tanda binatang itu. Orang yang mana? Kalau zaman sekarang ada di mana? Masih ada di Jawa Barat. Orang Baduy dalam. Dia nggak punya handphone, dia nggak punya sepatu, nggak pakai baju, semua makan dari dalam ini sendiri dan semuanya dia makan di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini yang belum diberitakan firman Tuhan, mereka akan lolos di sini, dari sini. Dan nanti mereka akan menjadi penduduk di dalam kerajaan 1000 tahun. Orang-orang yang dari atas itu akan turun menjadi orang-orang dalam tubuh kemuliaan. Jadi orang-orang yang turun dari atas itu tidak akan pernah mengalami sakit. Ngerti ya Bapak Ibu? Tidak pernah akan mengalami sakit lagi karena sudah dalam tubuh kemuliaan. Baik, saya terlalu dalam menceritakan pengantarnya, saya masuk ke dalam bahannya supaya nggak terlalu lama, sudah 23 menit. Yuk, slide yang ketiga. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu kalau bisa jangan main-main handphone ya. Handphonenya kantongin dulu. Saya nulis ini lama juga loh, ini kan satu buku besar, satu kitab Wahyu saya harus sarikan tuh putar otak gimana ya supaya cocok ya gitu. Coba kalau satu-satu 2 bulan kita kerjain kemarin. Baru cukup waktunya. Nah makanya jangan main-main handphone di belakang, di atas, maka dimanapun. Perhatikan baik-baik, karena gini, saya ini bertanggung jawab terhadap jiwa Bapak Ibu, karena saya sebagai gembala. Alkitab berkata itu, maka seorang gembala dia bertanggung jawab terhadap jiwa yang digembalakannya. Kalau suatu waktu di dalam tahta pengadilan, tahta putih itu, Tuhan bertanya, kamu gak tahu ya? Padahal saya udah beritahukan Bapak Ibu. Nah makanya perlu didengar. Bahkan nanti kalaupun sudah dengar, tolong baca ayat-ayatnya karena gak semua ayat akan kita bacakan. Baik, kita langsung saja. Tujuan kenaikan Yesus ke sorga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Hari Kamis lalu kan kita dengar khotbah tentang kenaikan. Yohanes 14:1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa. Sama-sama kita baca supaya enak, supaya nggak ngantuk. Banyak yang ngantuk-ngantuk juga saya lihat. Ayo, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari kata-kata ini, Bapak Ibu bisa memahami hatinya Tuhan. Dia pingin, sangat pingin kita semua berada di tempat di mana dia ada. Itulah hatinya Tuhan. Itu sebabnya Thomas pun didatangin Tuhan ketika dia nggak percaya. Siapa lagi? Paulus pun yang sudah menjadi teroris, membantai umat Tuhan waktu dia namanya masih Saulus. Dia hajar semua umat Tuhan dengan keras. Tapi
Yesus mendatangi dia. Sehingga Roh Allah berbicara kepada dia, datang kepada Ananias. Dan Ananias diberitahu bahwa nanti akan datang Saulus. Dan namanya akan diganti menjadi Paulus. Tuhan datang kepada pribadi lepas pribadi. Amin. Begitu engkau terima Tuhan, hal yang sama, lebih lagi. Engkau berusaha untuk keluar dari Tuhan, lari dari Tuhan. Engkau akan dikejar oleh Tuhan. Karena engkau sudah bersyahadat. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 itu. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Allah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Ketika engkau mengaku dengan syahadat itu, maka Tuhan akan mengejarmu sampai kamu benar-benar dibuatnya bertekuk lutut. Tapi kalau engkau memutuskan memberontak kepada Allah, ya itu engkau akan mengalami siksa neraka jahanam itu. Firman ini diberitakan bukan untuk sekedar menceritakan, tapi ajakan bagi kita semua. Supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Selama masih diperkenankan hidup. Sebab kalau udah mati, gak ada lagi yang bisa dikerjakan. Maka orang mati gak usah taruh di situ Alkitab di dalam petinya. Jangan taruh sepatu baru di situ, sayang, kasih aja sama yang belum punya sepatu baru. Saya kemarin cari-cari sepatu belum dapat. Kalau Bapak Ibu ada sepatu baru ya kasih saya, gak apa-apa juga. Kode itu, pas hari ulang tahun nanti kalau ada yang ngasih sepatu. Kemarin waktu Pak David Gultom, ya saya nggak tahu jemaat dari mana dibagiin bunga, dimasukin ke dalam. Saya bilang jangan, ambil Pak Leo tolong, karena saya yang bukan yang mau pilih. Pak Leo tolong sampein, bunganya keluarin aja, nanti di kuburan aja ditaruh. Ngapain bunga di dalam itu? Udah selesai kok, Pak David sudah ini kok mendapat tempat yang terbaik. Ditaruh bunga di dalam, saya lihat, loh ampun. Bapak Ibu jangan ya, jangan. Ayub bilang dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Cuman kita karena menghargai dipakailah jas. Ya daripada jasnya di rumah juga, ya sepatunya ya dipakailah sepatu. Iya kan? Jadi jangan ditambah-tambahin, taruh Alkitab, taruh uang di dalam, taruh emas. Aduh, lebih enak dikasih ke gereja. Dibagi-bagi lagi tiap bulan buat yang yang misi kan. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, tujuan kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Karena di dalam kekekalan itu, di dalam kekekalan baru ke penciptaan, Hawa, Adam itu diciptakan dengan kesegambaran yang serupa. Kesegambaran yang dimaksud adalah dalam karakternya. Yaitu apa karakter Yesus? Lemah lembut dan rendah hati. Di mana ayatnya? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Aku akan memberi kelegaan. Belajarlah daripadaku. Apa kata Tuhan? Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati ini akan mudah. Tidak memberontak. Tidak melawan Allah. Itu sebabnya kesegambaran di dalam karakternya. Dia akan kembalikan yang dari semula supaya manusia sama dengan dia. Roma 8 ayat 29, kita baca sama-sama. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kemarin saya sudah khotbah tentang yang sulung. Yesus adalah yang sulung, stepping stone, mati, bangkit, naik, ya kan? Datang lagi di awan-awan, datang menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Itu ada tahapan-tahapannya sudah dinyatakan di Alkitab kita ini Bapak Ibu Tuhan. Dia menjadi yang sulung, dia yang pertama mengerjakan itu. Itu sebabnya saya kemarin cerita kan di Cina, ketika orang-orang Kristen digerebek gara-gara ibadah, mereka pendetanya bilang, oh kami sedang merayakan hari ulang tahun kakak kami yang sulung.
Nah, udah tentara PKC-nya, oh mereka ulang tahunan rupanya keluar. Karena dia benar, dia yang sulung. Gak ada yang salah dengan ucapan itu. Benar Bapak Ibu? Nah, Pak Ali taruh di hatinya. Yang sulung bagi saya, Yesus Kristus. Dia sudah menentukan jalan itu supaya saya ikutin. Semua juga begitu kita. Yang sulung bagi kita, Yesus Kristus. Dia sudah taruh langkah-langkah itu. Supaya kita sama seperti dia. Mati, bangkit, naik ke sorga. Sampai kekal, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah slide berikutnya. Peristiwa-peristiwa itu menurut urutannya. Yang pertama tadi pengangkatan jemaat atau rapture. Yang kedua tahta pengadilan Kristus untuk menentukan upah mahkota. Yang ketiga perjamuan kawin anak domba. 4 masa aniaya yang 2 kali 3,5 tahun. Kedatangan Kristus kedua kali. Perang Harmagedon sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Dan kerajaan 1000 tahun. Perang Gog Magog. Di akhir daripada kerajaan 1000 tahun itu. Penghakiman tahta putih besar. Langit baru dan bumi yang baru. Nah, akhir zaman dan kedatangan yang kedua kali. Jadi kita di fase mana? Kita sampai di nomor 5 Bapak Ibu Saudara Tuhan. Khotbah ini. Nanti berseri lagi saya bicara mengenai kerajaan 1000 tahun sampai dengan langit baru. Karena cukup lama Bapak Ibu, ini aja udah 33 menit. Ya, saya ulang kembali slide berikutnya, pengangkatan, rapture. Pengangkatan adalah peristiwa kedatangan Yesus di awan-awan untuk menjemput jemaatnya. Peristiwa ini diawali dengan kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal dan kemudian disusul dengan diubahnya tubuh orang-orang kudus yang masih hidup dan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Yesus di awan-awan. Jadi itu belum kedatangan yang kedua kali, dia baru di awan-awan. Nah itu, jadi rapture itu Yesus ada di awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala, berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Kita itu orang yang percaya ya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu adalah jalur terbaik Bapak Ibu. Yang mati dalam Kristus atau yang hidup kudus ya langsung ke atas sudah akan bersama-sama. Gak ada lagi ujian di situ karena sudah memerintah bersama dengan dia sebagai orang-orang kudus. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana terjadinya pengangkatan? Slide berikutnya. Pada saat pengangkatan, Tuhan akan datang di awan-awan untuk menjemput umatnya. Dia tidak menginjakkan kakinya di bumi dan peristiwa ini terjadi mendadak seperti pencuri. Kecuali untuk anak-anak terang yang sudah siap sedia. Jadi seperti pencuri tadi, Pak Jimmy itu nggak tahu dia. Kalau tahu pencuri enggak. Kalau tahu dia sudah mempersiapkan diri. Amin. Besok saya jam 10 ada meeting di MM 2100. Jadi kemarin sore saya udah telepon yang punya pabrik, kawan saya. Pak, besok itu yang datang hari Senin jam 10. 1 brigadir jenderal, 2 mayor jenderal. Nah, Bapak tolong siapin ruang meeting yang rapi. Sediain snack, air minum. Karena jamnya yang 10, siapa tahu mereka terlambat dari Jakarta, nyampe di tempat Bapak itu sudah jam 12. Tolong sediain juga makan siang di kantor. Lalu saya katakan, mereka itu mau periksa pabrik Bapak. Tapi nanti di pabrik itu seakan-akan saya yang punya pabrik itu. Jadi nanti saya akan atur-atur Bapak di situ. Pokoknya waktu datang mereka, saya bawa mereka, saya bilang saya yang punya pabrik. Bapak nanti saya suruh-suruh. Karena itu siapkan slide untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nanti saya akan suruh Bapak, tolong jelaskan. Baru setelah itu kita dengar dia maunya apa. Kalau dia kasih order itu, baru saya kasih Bapak. Siap Pak,
Siapin semua, jangan ada yang terlewat. Nah, siap Pak. Kirimin Sherlock, biar saya kirim sama mereka, supaya mereka besok tidak salah jalan. Pencuri nggak yang datang itu? Enggak kan? Sudah diberitahukan, sudah disiapkan. Amin. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Sudah diberitahukan, sudah disuruh siapkan apa yang mau kita kerjakan. Maka kalau kita nggak mengerjakan itu, kita bilang dia seperti pencuri datangnya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan itu, kita menanti-nantikan. Besok jam 10, mungkin orangnya nggak pas datang jam 10. Jam 10.15. Kami kan terus nunggu. Jam 10.30, kami akan terus tunggu. Jam 11 kami akan terus tunggu. Kalau hari ini Tuhan belum datang juga, kita hanya menanti-nantikan sambil mengerjakan keselamatan itu. Amin. Sampai dia datang benar-benar. Tapi kita sudah bersiap semuanya. Sudah kita siapkan. Dan itulah yang dinamakan 5 gadis yang bijaksana itu. Dia mempersiapkan pelitanya supaya ketika pemilik pesta itu datang, maka pelitanya masih bercahaya. Amin Bapak Ibu. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, dia tidak persiapkan dengan baik. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan ini hanya dilihat orang-orang yang ikut dalam pengangkatan. Tetapi orang-orang yang tidak ikut terangkat, tidak melihat apa-apa, mereka tiba-tiba kehilangan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tadi Pak Jimmy, kehilangan Pak Daily, Pak Omboy, Bang Doni, Pak Simon. Dia sendirian di situ. Nah itu kira-kira ya. Lukas 17 ayat 34-36, gak usah dibaca Bapak Ibu. Saya taruh ayat-ayat, jadi semua itu ada ayatnya. Jadi tidak cerita dongeng, tapi ada ayatnya. Bu, tolong suara anaknya bisa dikecilin dikit ya. Jangan dimarahin, cuman dikecilin aja suaranya. Supaya suara saya lebih kencang gitu. Nah, baik, tetap kita ke arah sini, gak apa-apa. Siapa yang ikut pengangkatan? Nah, siapa yang ikut? Ini yang penting. Sob, ganti dulu. Ya. Lewat. Oh iya nih. Ya, supaya saya nggak membelakangin Bapak Ibu, saya baca di sini, Bapak Ibu lihat di sana ya. Siapa yang ikut pengangkatan? Orang percaya pada Yesus. Yohanes 14:13. Yang kemudian B, jemaat yang menanti-nantikan Yesus dan hidup di dalam kekudusan. 2 Petrus 3 ayat 14 dan Ibrani 9 ayat 28. Dan yang ketiga, orang yang mati di dalam Tuhan. 1 Korintus 15:52, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Tadi yang ini sudah saya bacakan Bapak Ibu. 1 Tesalonika. Apakah ada orang Kristen yang tertinggal? Nah itu kan tadi itu. Pak Jimmy tinggal loh. Bu Ria tinggal loh. Nah contoh-contohnya. Nah tadi kalau Pak Pur dia narikin Pak Adi, Mas Adi jangan pergi barengan kita di sini gitu. Jangan-jangan Bu Ria juga narikin Bu Mita ini, Bu Mita kita di sini aja gitu. Ada orang Kristen yang tertinggal nggak? Dia orang Kristen kan kata Kristen itu pengikut Kristus sudah percaya Yesus. Ada yang tinggal nggak? Ada. Nah siapa dia itu? Banyak sekali orang Kristen akan tertinggal. Mereka adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semaunya bermain-main dalam dosa. Sudah punya KTP Kristen, sudah dibaptis, tapi terus bermain-main dalam dosa. Dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu sebabnya perlu Roh Kudus. Yoel pasal 2 itu, hukuman terakhir itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Salah satu tanda orang kepenuhan Roh Kudus, salah satu adalah berbahasa roh. Jadi banyak gereja-gereja yang mengartikan dalam 1 Korintus 14. Kalau tidak ada yang mengartikan, berarti itu nggak ada Roh Kudus dan Roh Kudus nggak perlu lagi dinyatakan di dalam ibadah. Itu glasolalia. Tapi Bapak Ibu saudara Tuhan, bahasa roh itu ada yang perlu diartikan dan ada yang gak perlu diartikan. Artinya orang lain gak perlu mengerti.
Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 29 itu, kalau aku berdoa, rohku yang berkata-kata, tapi akal budiku juga berkata-kata. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya gini, kalau kita dalam berbahasa roh, seperti ini misalnya, oh rabasya karalapalapa, haleluya. Roh saya berbicara begini, aku memujimu Tuhan, terpujilah Engkau. Tapi akal budiku juga menyembah Dia. Gak ada urusan dengan orang lain, karena itu sedang aku sampaikan kepada Allah penciptaku. Engkau bisa berbahasa roh di dapur, di kamar mandi, di gereja, di jalan, dimanapun. Karena itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh iblis, tapi hanya antara engkau dengan Tuhan. Engkau sampaikan isi hatimu, supaya enggak ditarik oleh iblis. Engkau sampaikan pengagunganmu, supaya engkau ada dalam keadaan yang khusyuk. Amin Bapak Ibu. Dulu saya juga pikir orang yang berbahasa roh itu orang gila semua ini. Saya bilang orang gila semua ini. Tapi saya tetap ibadah di gereja itu. Saya bingung kenapa ya saya beribadah di gereja itu. Padahal saya bilang orang gila. Tapi saya kenapa sama-sama orang gila kalau gitu. Sampai pada satu saat saya diberikan bahasa roh itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pada akhir zaman semakin banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya orang-orang berbahasa roh pun semakin banyak. Jadi itu tanda zaman juga Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu gereja-gereja tua yang dulu nggak ada lagi bahasa roh karena 1 Korintus 14 itu yang harus ada mengartikan itu. Bapak Ibu, Yoel mengatakan, pada hari-hari terakhir maka aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku dikatakan. Artinya roh Tuhan semakin nyata bagi orang-orang. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa mengerti. Kalau nggak mengerti juga nggak apa-apa. Tapi jangan benci Pak Gembala ini apa ya gitu. Jangan benci saya. Nah, kalau saya berbahasa roh ya urusan saya dengan Tuhan. Kalau dia berbahasa roh urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu urus dengan Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya. Tadi sampai di mana? Nah, saya ulang ya. Apakah ada orang Kristen yang tertinggal? Banyak sekali orang Kristen akan tertinggal. Mereka adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, bermain-main dalam dosa dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Apa katanya? Mereka akan ditolak oleh Yesus dan tidak layak sebagai mempelai. Wow, ini ngeri loh Bapak Ibu. Jangan sampai ditolak sama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berhadapan dengan Tuhan. Wah, itu Daud kan katakan, jangan sampai aku jatuh di tangan Tuhan, kata Daud. Waktu dia berzina dengan Batseba, maka diberikan pilihan kepada dia. Dia katakan, jangan sampai aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah supaya itu anaknya itu. Daripada dia jatuh ke dalam tangan Tuhan. Baik, selanjutkan. Slide berikutnya, mengapa Yesus tidak mengangkat semua orang? Nah tadi kan orang sudah percaya tapi nggak diangkat. Karena begini Bapak Ibu, karena Yesus bukan pencuri, Ia akan mengambil yang menjadi miliknya yaitu jemaat yang kudus yang menantikan Dia. Iblis akan mengklaim bila mereka diangkat. Oleh sebab itu pada saat kesusahan besar mereka akan diuji apakah mereka akan memilih Yesus atau iblis. Puji Tuhan, banyak yang memilih Yesus. Wahyu pasal 7 ayat 9 dan ayat 14. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau diambil yang bukan miliknya, nanti kan ada yang komplain. Sekarang begini, Pak Jimmy sama Bu Mita ada di sini. Tiba-tiba Om Boy bawa Bu Mita kabur. Om Boy ini gimana sih? Bukan miliknya diambil. Siapa yang marah? Pak Jimmy pasti, tapi kalau Pak Jimmy gak marah kebangetan. Kira-kira kan gitu kan. Sebab kita miliknya, maka kalau miliknya diambilnya. Kalau gak miliknya, iblis komplain. Karena dia sudah mengikatkan dirinya dengan iblis. Iya kan? Komplainlah iblis. Maka
Kenapa orang Kristen gak semua? Karena ternyata gak semua sungguh-sungguh. Tapi nanti akan dilihat dalam masa aniaya, diuji. Mereka pilih Yesus atau pilih iblis, kan gitu. Syukur, puji Tuhan, banyak yang memilih Yesus. Nah itu dia. Lalu untuk orang Kristen, 3 hal mengenai keselamatan. Itu perhatikan, ini orang Kristen ya, bukan orang non-Kristen. Kita gak ngomongin orang yang gak percaya. Orang yang percaya. Karena saya tahu kita semua yang ada di sini orang yang percaya. Amin. Nah, pertama, itu bisa kehilangan keselamatan. Contoh, yang kehilangan keselamatan, dia pengikut Kristus. Siapa itu? Yudas. Yudas, ya. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah itu yang tadi, dia Kristen, tapi dia nggak ikut rapture. Seperti Pak Jimmy tadi, nih Pak Jimmy di masa uji ini, kalau dia milih Yesus, mati syahid, ya udah. Itulah namanya hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi di mana tempatnya? Di tempat paling rendah di sorga. Tidak memerintah dengan Yesus sebagai Raja. Tempatnya terendah. Maka itu ada orang yang di ICU, pendoa syafaat. Dia bilang begini, waktu saya ada di ICU itu sudah dalam keadaan tidak sadar. Dokter juga sudah lihat, sudah dekat mau mati sebenarnya. Tiba-tiba dia rohnya diangkat. Dia bilang rumahnya besar di surga. Lebih besar dari rumah pendetanya. Karena si opung itu terus berdoa bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, lalu ada orang yang bilang, wah saya gak apa-apa dah masuk surga. Yang penting di pinggir-pinggirnya aja, di pagar-pagarnya. Bapak Ibu jangan. Jangan. Melalui masa itu sulit sekali. Karena mati syahid itu melalui masa kesusahan besar itu, aniaya itu. Kalau kita pergi ke Baduy Dalam, kalau diterima pas lagi itu. Orang-orang Israel dikatakan mereka akan pergi melarikan diri ke gunung-gunung di Edom. Yang diyakini sebagai Petra, tempat gua-gua yang sekarang itu. Nah supaya mereka selamat daripada kejaran antikris itu. Nah jadi jangan pernah berpikir di pinggir-pinggir surga itu gak apa-apa dah, jangan. Lebih baik kita rapture sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita mau ya pilihannya sekarang apa yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Nah, keselamatan sempurna itu langsung naik, seret, turun, set, udah sampai kekekalan. Gak ada lagi yang perlu dipertanggungjawabkan di situ. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menghadapi akhir zaman? Nah, ini kan sekarang pertanyaannya gimana supaya selamat sempurna? Coba lihat kiri kanan, kira-kira selamat gak ya? Haleluya. Bapak Ibu, maaf, pengajaran ini akan membuat Bapak Ibu ngantuk. Tapi minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu. Karena ini pengajaran yang memang dulu juga kitab Wahyu ini hampir gak dimasukkan di dalam kanonisasi Alkitab. Karena isinya banyak metaforanya, sehingga berpikir ini penglihatan benar gak ya? Tapi Tuhan Yesus membela sendiri di dalam Wahyu pasal pertama. Ini adalah wahyu Kristus kepada Yohanes. Amin Bapak Ibu. Nah kalau ngantuk, lawan. Tapi jangan benci saya, Pak Gembala lama banget gitu. Gak apa-apa. Atau udah mau arisan ya? Kalau udah mau arisan ya pulang duluan gak apa-apa. Nanti dibagi kok. Tapi membaca sendiri lebih sulit Bapak Ibu daripada dijelaskan. Nah, apa yang harus dilakukan? Bertobat. Yoel pasal 22 ayat 12 sampai dengan 17. Ini sebenarnya bagus dibaca ini Bapak Ibu, tapi saya nggak akan bacakan. Saya berikut ya. Bertobat. Yoel pasal 12 ayat 17. Ini apa yang harus dipertobatkan. Yang kedua, berjaga-jaga sambil berdoa. Lukas 21 ayat 36. Yang ketiga, hidup benar dan mengasihi, melayani, penuh dengan firman. 1 Petrus 4 ayat 7-11, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Semua jemaat ini harus engkau alami nih.
2 Petrus pasal yang kelima ayat 11. Saya mau kita semua baik-baik baca ini. Tolong tampilkan ayatnya dulu. Karena ini menjamin keselamatan kita ini ayat ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terus, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Nah, ini miliknya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nomor 11. Dengan demikian, kepada kita semua akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa tadi? Iman, tambahkan kebajikan. Kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri, kesalehan. Kesalehan kepada kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara kepada kasih semua orang. Nah, itu Bapak Ibu. Minggu lalu 2 pembicara di sini berbicara mengenai kasih akan saudara-saudara. Di 2 pengerja malamnya, saya dapat firman itu juga. Itu waktu worship night. Sebenarnya dari rumah saya nggak persiapkan ayat itu. Tapi kok saya didorong supaya berbicara tentang kasih bagi semua orang. Sebab kalau engkau tidak mengasihi, bahkan orang yang di dalam keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, apalagi iparmu, dan lain-lain yang mesti bertalian darah dengan engkau, maka engkau disebut pendusta. Pendusta. Itu sebabnya bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka akan dimuntahkan karena mereka semua pendusta. Anjing-anjing, penakut-penakut, pendusta, pembohong, orang-orang sundal tidak akan ada dalam bagian itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini penting sekali supaya kita berkembang di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dari iman kepada Kristus, kepada kebajikan, pada bajikan kesalehan, kesalehan penguasaan diri, penguasaan diri ketekunan, ketekunan akan kasih. Kasih semua orang, kasih sesama kepada kasih semua orang. Sampai akhirnya punya hak. Punya hak. Mau semua punya hak Bapak Ibu? Mau semua punya hak? Nah, kita kerjakan. Mengerjakan itu memang gak mudah. Maka saya juga berusaha untuk mempunyai pengetahuan ini. Dulu waktu saya seperti David Rizky itu, seusia itu saya juga gak ngerti apa-apa tentang ini. Saya pun gak bisa memberitakan ini kepada orang. Tapi hanya karena ada kata mau. Ada kata mau sehingga saya mengerti pengetahuan. Tapi gak terbatas pengetahuan. Tadi setelah pengetahuan apa? Ketekunan, kesalehan, penguasaan diri, semuanya harus dikerjakan dan kasih bagi semua orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan ada lagi yang bermusuhan dengan mertuanya di rumah. Jangan ada yang bermusuhan dengan suaminya. Bolehlah ada masa sebentar, ya sebel-sebelan. Saya aja juga sama istri saya kadang begitu. Saya juga kadang begitu. Tapi habis pagi-pagi dia datang. Maaf ya Pak,
Kalau udah maafkan dicium. Kalau udah dicium damai nggak? Damai. Maka ibu-ibu sebenarnya gampang aja mau berdamai sama suami-suami. Om Boy kalau dicium langsung siap kan? Siap Bu. Nah gitu. Maka Om Boy bilangin Bu Yeti, sering-sering lah cium. Damai. Alami sorga yang sesungguhnya yang ketika kita masih hidup. Amin Bapak Ibu. Nah tepuk tangan bagi Tuhan kita. Udah jam 12, baru nomor 2. Haleluya. Bang Ian udah 1 jam main keyboard. Baru nomor 2. Ini keterlaluan nih. Bahas kitab Wahyu ini gak bisa ini 1 jam ini. Saya percepat ya Bapak Ibu ya. Daripada nggak saya bacakan nanti saya yang salah. Karena ibadah yang pertama dibaca semua. Yang kedua, tahta pengadilan Kristus. Peristiwa pengadilan yang akan terjadi di sorga setelah pengangkatan hanya untuk orang percaya sampai ke surga. Tujuannya bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka, tetapi untuk membagi upah atau mahkota dengan perbuatannya. Saya sudah sampaikan sebenarnya tadi. Kemudian perjamuan kawin anak domba ketiga. Peristiwa di sorga di mana jemaat sebagai mempelai perempuan dipersatukan dengan Kristus. Pada saat ini mempelai perempuan Kristus akan dikaruniakan pakaian lenan halus yang berkilauan dan putih melambangkan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita itu dikasih pakaian yang putih, yang berkilau, lenan halus, melambangkan perbuatan benar dari orang kudus. Satu kali hamba Tuhan yang terkenal, siapa itu yang pendua itu? Hah? Siapa ya? Hah? Benny Hinn. Benny Hinn kan dia sempat serangan jantung, masuk ICU. Lalu ketika di ICU dia udah berat lah itu, mau mati lah. Lalu dia rohnya terangkat ke sorga. Dia mendapat penglihatan di sana dan di sorga ternyata dia waktu dipanggil namanya, dia ngelihat semua orang baju putih. Dan dia bajunya nggak warna putih. Lalu waktu dia dipanggil itu, karena bajunya nggak warna putih, disuruh balik ke bumi. Dan dia sembuh kembali. Nah, akhirnya dia bertobat. Dia ceraikan, itu istri yang kedua. Istri yang pertamanya dia cerai, dia nikah dengan pendoa syafaatnya. Pada waktu itu. Benny Hinn akhirnya ceraikan itu istri pendoa syafaatnya. Dia kembali kepada istri masa mudanya. Itu firman Tuhan. Kalau engkau mau bertobat, tinggalkan istrimu yang ada, kembali kepada istri masa mudamu. Benny Hinn ceraikan istri yang keduanya, dia kembali kepada istri pertamanya yang sudah diceraikan. Maka jangan main-main dengan firman itu. Dulu ada pengerja di tempat ini, maaf ya saya enggak membangkit-bangkit. Mau nikah sama suami orang, saya sudah ingatkan, jangan, karena dia punya istri. Kamu pulang ke rumahmu, kalau dia datang, ngomong sama dia, kembali kepada istri masa mudamu. Jangan ambil. Oh, gak apa-apa, nanti kan dia ceraikan istrinya, baru nikah dengan dosa Bapak Ibu. Jangan melihat apa yang ada di muka bumi. Oh, ada hartanya. Oh, dia akan sama. Jangan. Engkau akan ditolak oleh Yesus. Jangan main-main dengan firman ini. Karena itu ditulis Bapak Ibu saudara Tuhan. Jangan main-main. Jangan kepingin suami orang. Jangan kepingin suami orang. Jangan kepingin juga istri orang. Hal yang sama. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya orang lain tidak mengambil mahkotamu. Kalau engkau nggak bisa pertahankan imanmu. Nggak bisa pertahankan kepercayaanmu kepada Alkitab ini, firman Tuhan ini. Maka engkau akan diambil mahkotamu, dikasih ke yang lain. Yang lebih pantas untuk menerima itu. Sekalipun kelihatannya di muka bumi engkau berhasil. Bahkan mungkin engkau bisa melayani, pura-pura melayani, bisa. Tapi firman harus tegak, nggak boleh diselewengkan. Nah itu Bapak Ibu,
Hati-hati ya, hati-hati. Firman ini ya dan amin. Kalau sudah terlanjur, bertobat. Ada saat nggak pertobatan Pak Gembala? Itu Tuhan yang punya kuasa. Saya nggak bisa sebagai gembala. Itu haknya Tuhan. Tapi minta dan bertobat. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya, masa aniaya, kesusahan besar. Terus ya. Masa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 3,5 tahun pertama dan kedua. Dalam masa ini Allah akan menjatuhkan 21 malapetaka yang besar, yang terbagi dalam 3 gelombang, yaitu 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan berisi murka Allah. Dan Allah membuatkan pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tujuannya untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, dan menghapuskan kesalahan dan mendatangkan keadilan yang kekal di dunia ini. Nah, Daniel pasal 9 dan Wahyu pasal yang ke-6 ayat 19. Nah, slide berikutnya, hukuman yang akan dijatuhkan itu yang 21 itu, nah ini. Gak tahu kebaca enggak ya? Wahyu pasal 6, antikris, peperangan, kelaparan, maut, martir, kehancuran alam semesta. Dan pada waktu 7 materai yang ke-7 dibuka, maka 7 sangkakala juga dibukakan, yaitu hujan es bercampur darah, tumbuh-tumbuhan musnah, gunung dan api sorga, lautan tercemar, bintang jatuh, perairan tawar dan cemar, kegelapan, matahari, bulan dan bintang gelap, siksaan belelang. Nah ini belalang, ini Apoleon. Nah pernah dibagikan Pak Edi di grup kita, Apoleon itu seperti apa? Belalang yang kejam. Nah kemudian 20.000 laksa pasukan umat manusia dibunuh dan Tuhan menjadi raja di bumi. Baru sangkakala yang ke-7 ini membukakan 7 cawan penghakiman. Nah Tuhan sudah datang nih. Nah ini penghakimannya kepada bumi, bisul-bisul pada penyembah antikris yang tadi saya sudah sampaikan. Ke laut menjadi darah, air menjadi darah, matahari panas menghanguskan, dan kekerajaan antikris dan kegelapan kesakitan, sungai Efrat dan Hermagedon, dan ke angkasa, gempa bumi dan hujan es. Nah itulah dahsyatnya Bapak Ibu. Nah terakhir, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Wah, enak ya setelah kita dapat pengajaran kita perjamuan kudus. Wah, tapi saya lihat wajah-wajahnya semua wajah lapar. Saya juga tadi untung ada makanannya pemain musik. Karena saya kalau pulang pasti belum selesai masak di rumah, jadi pasti belum makan. Saya tahu ini berat mengajarkan ini, jadi saya tadi, ya Bang Ian ya, saya makan dulu sama Om Boy. Kita ambil dulu lah makanan orang musik dah. Kalau kurang maaf ya Mas Eko, tadi saya ambil. Karena saya harus ngajar nih, kan panjang nih. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Tujuan kedatangan Yesus adalah untuk menghukum antikris dan seluruh pengikutnya serta mereka yang menolak Yesus. Pengikut antikris dan menolak Yesus. Nah, selanjutnya ia datang sebagai raja atas seluruh bumi. Bangsa Yahudi akan tersentak dan menyadari bahwa Yesus yang mereka tikam adalah Mesias yang mereka tunggu, dan mereka akan menyesal dan meratapi dia. Tapi sayang, gak ada guna lagi. Yesus turun benar-benar di Bukit Zaitun. Mereka semua tersentak. Ternyata yang dulu naik dari situ, dia datang lagi, memang dia Yesus. Dia sudah nyatakan, kenapa dia harus turun di situ? Supaya nyata bahwa dia itu Yesus yang dulu terangkat itu. Tapi sudah terlambat bagi orang Yahudi, orang Israel. Percuma, mereka hanya meratapi dan menyesal, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Yang terakhir, Alkitab mengatakan ia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, seperti yang telah dilihat oleh murid-murid terangkat. Demikian dia datang dengan cara yang sama. Ini merupakan bukti yang kuat bahwa yang datang itu adalah Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.